Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Alhamdulillah, hari ini kita dalam sehat. Mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dari Allah. Amin. Dari Allah, senantiasa mendapat taufik dari Allah. Kita kesempatan malam ini pada maghrib ini adalah materi lanjutan tentang berwudu. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fungsi wudu. Ya, fungsi wudu yang utama adalah untuk menghilangkan atau mengangkat yang namanya hadas kecil. Ya, makanya kalau dalam wudu nanti ada niat dirafin hadasin asghar. Ya, wudu itu disebut untuk mengangkat atau menghilangkan hadas kecil. Apa fungsi wudu yang lain? Ya, Pak, faedahnya wudu. Wudu itu memiliki fungsi secara kebersihan dan kesehatan itu untuk merawat kulit. Ya. Kenapa? Karena ketika kulit itu tersentuh oleh namanya air, maka secara otomatis kulit itu akan menjadi sehat. Kekuatan yang ada di dalam kulit ini semakin kuat. Ya. Kalau ingin awet muda, perbanyak wudu. Itulah mengapa setiap orang yang selesai junub itu diwajibkan yang namanya mandi junub. Baru junub, mandi junubnya malam. Bayangkan subuh dingin-dinginnya, ya kan? Kita mau tidak mau sholat subuh, tapi sebelum sholat subuh kita harus apa? Mandi dulu. Kenapa mandi dulu? Karena ketika air itu melewati yang namanya tubuh kita, itu power bertambah, memulihkan stamina. Ya, ini kalau kita reka-reka dalam kaitannya kenapa wudu itu menggunakan air dan apa faedahnya. Ya. Kemudian tidak hanya itu, kehebatan wudu yang lain adalah sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Beliau menyampaikan ada sebuah hadis datang dari Rasulullah SAW. Nabi menyampaikan, jikalau ada seorang muslim atau mukmin kemudian dia berwudu dan air itu menyentuh wajah, akibatnya apa? Segala kesalahan al-khabi'ah, dosa yang ada di nempel di wajah rontok. Ya. Berjatuhan dengan jatuhnya namanya air wudu. Begitu juga ketika misalnya air wudu itu menyentuh tangan, maka segala kesalahan yang ada di tangan yang kita lakukan itu akan berjatuhan dengan jatuhnya air wudu. Begitu juga di kepala, begitu juga di kaki. Lainnya kan sumber malapetakannya khati'ah. Kita berbohong ini ada di bagian muka. Ya, kita riba di bagian muka. Kita melihat kesalahan dengan mata. Kita melakukan kesalahan dengan tangan, ya dengan tangan.
Bahkan untuk melakukan kesalahan pun kadang perlu modal pakai kaki. Maka itu semua dapat terhapuskan melalui ibadah namanya wudu. Makanya hebat kalau ada orang itu kemudian ada membawa wudu, bapak wudu lagi, bapak wudu lagi. Ini luar biasa, insya Allah. Kenapa? Setidak-tidaknya al-khati', kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan itu dapat terhapus melalui namanya air wudu. Ya. Jamaah rahimahullah, wudu itu termasuk bagian dari syarat maqablana. Apa itu syarat maqablana? Syarat maqablana ini sebuah aturan hukum yang berlaku tidak hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi ini berlaku sejak zaman Nabi sebelum-sebelumnya. Ya, makanya ini dalam ilmu usul fikih disebut dengan syarat maqablana. Syarat maqablana artinya hukum syariat yang berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu kapan wudu itu mulai diberlakukan? Wudu itu berlaku sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam kalau mau sholat itu wudu dulu. Bahkan di sini Imam Al-Bajuri itu menyampaikan, kenapa kalau wudu itu yang dibasuh itu wajah? Kenapa dibasuh itu tangan? Kenapa yang diusap itu kepala atau rambut? Dan kenapa yang dibasuh itu cuma kaki? Ya, Imam Al-Bajuri menyampaikan ini disebabkan karena apa namanya? Kekhilafan dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu kan sudah diwati-wati jangan pernah dekat namanya pohon kunti. Jangan dekat-dekat. Jangan kalian dekat kamu nih. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekat pohon. Gitu kan? Ternyata kemudian yang terjadi bahwa Nabi Adam suatu saat tergelincir. Ya, tergelincir, kemudian Nabi Adam itu mendekati bahkan menyentuh namanya buah kunti. Maka dari itu, ketika Nabi Adam itu apa namanya mendekatkan buah kunti, beliau melihat buah kunti itu dengan penuh tatapan perasaan. Beliau melihat dengan sesat. Akhirnya ini dianggap melakukan perbuatan maksiat. Nah, kok ternyata buah kunti diambil dengan tangannya. Setelah itu buah kunti pergi kepalanya. Jadi Nabi Adam ini. Dan beliau menuju ke pohon ini itu dengan jalan. Maka itulah kenapa perangkat-perangkat ini kemudian diwajibkan untuk kemudian apa? Dibasuh dalam ibadah namanya wudu. Ya, jadi itu alasannya. Ini pendapat disampaikan oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ya, di bab kita fikih bab tentang wudu. Ya, ini langsung aja. Jadi ini adalah hikmah, ya. Hikmahnya apa namanya berkaitan dengan ibadah wudu. Kemudian Nabi pernah menyampaikan, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabl. Kata Nabi, hadza wudu'i, ini wudu saya. Wa wudu'u al-anbiya'i min qabl,
dan juga wudunya para nabi sebelum saya. Ini senang. Artinya bahwa hadis ini menguatkan bahwa wudu yang adalah Rasulullah SAW ini sudah berlaku sebelumnya. Ya. Mau nabi aku berarti masuk umatnya berlaku. Dan cuma nabinya aja, ya. Seluruh umatnya melakukan hal yang sama. Kemudian kapan wudu itu berkata sesuatu yang simpel pertanyaan. Kapan? Ya, Pak, Bapak, untuk itu dilakukan pertama kali. Apa jawabannya? Ditanya gampang ini, pertanyaan gampang, jawabnya susah. Ya kan? Kapan wudu itu diberlakukan pertama kali? Wudu itu diberlakukan pertama kali sejak bersama dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu diwajibkan wudu. Artinya kalau misalnya Rasulullah itu mau sholat, maka diwajibkan untuk wudu. Nah, pemberlakuan itu terjadi ketika bersama peristiwa Isra. Tapi kapan belajar Rasulullah? Nah, ada yang lain. Kapan Rasulullah belajar wudu? Apakah Rasulullah belajar wudu ketika Isra Mi'raj? Tidak. Jadi Rasulullah itu belajar wudu ketika sesaat setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Berarti kalau dia bisa berapa tahun? 40 tahun. Ya. 40 tahun Rasulullah itu belajar wudu. Kenapa? Setelah Nabi diangkat jadi nabi dan rasul, Nabi langsung dibimbing oleh malaikat Jibril untuk belajar wudu plus sholat sunnah 2 rakaat. Rasulullah ya setelah diangkat di apa istilahnya? Diangkat ya, disahkan, dilegalkan, jadi diakui sebagai nabi dan rasul, itu Nabi langsung belajar wudu, langsung salat sunnah 2 rakaat. Ya, ini apa namanya berkaitan dengan sejarah tentang wudu. Baik, sekarang kita masuk kepada definisi wudu. Dari mukadimah ya. Kita sekarang akan belajar mengenai rukun wudu. Ya, ini penting Pak. Kenapa? Karena penting karena setiap hari kita sholat. Nah, sholat itu kita harus wudu. Sebagai orang mukmin yang baik, itu harus menjaga yang namanya kualitas ibadah. Ya, mungkin mohon maaf, kita pernah belajar tentang wudu, tetapi ilmu ini perlu di-upgrade, ya kan? Perlu tambah pengetahuannya, perlu dikembangkan. Mungkin melalui wasilah kajian ini kita mendapatkan itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan amanah apa yang saya baca dari beberapa literasi kitab. Pertama, kitab Fathul Mu'in. Yang kedua, kitab Syarah Ibrahim Al-Bayyuri. Ketiga, kitab Syarah Madhab Syafi'i. Ya, ada sebuah kitab namanya Syarah Madhab Imam Syafi'i. Jadi semuanya berkaitan dengan Syafi'i, insyaallah. Ya. Wudu, apa sih wudu itu? Ya, kita seringkali wudu, tetapi kita apa Pak definisi wudu? Wudu itu adalah menggunakan air pada anggota tubuh tertentu yang diawali dengan niat. Itu namanya wudu. Ya, sekali lagi wudu itu adalah menyentuhkan atau menggunakan air pada anggota tubuh tertentu yang diawali dengan niat. Sebagai saya sampaikan, tubuh tertentu itu adalah apa saja? Apa saja yang menjadi
dari ujung jari sampai apa ya? Siku. Ini wajib nih. Nomor 3 adalah mengusap. Ya, kalau dia membasuh. Sekarang mengusap apa? Mengusap sebagian kepala. Ya, mengusap sebagian kepala. Atau misalnya kalau kepalanya rambutnya banyak, ya diusap apa? Ya rambutnya. Gitu ya. Terus yang keempat yang harus dibasuh adalah membasuh kaki sampai apa? Mata kaki. Mata kaki. Insya Allah ini salah satu yang akan kita bahas. Ya. Oleh karena itu jangan sampai lewat. Selain itu bagaimana? Kan masih ada juga di situ tuh dibasuh misalnya apa? Telinga. Ada juga kalau dibasuh leher, ada kan? Itu sunnah. Misalnya itu udah dibasuh tidak apa-apa. Tapi kalau yang 4 tadi wajib. Jangan sampai Anda wudhu kemudian yang 4-nya terlewat. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita masuk orang belum apa yang menyesal di akhirat. Di akhirat di dunia kita masa ibadah kan gitu. Kita sholat misalnya. Kita wudhu sholat. Suatu saat kita wafat. Ketika wafat kemudian menghadapkan kita kepada Allah untuk mendapatkan amal pahala kan gitu. Dengan bangga dan ya Allah, pahala saya mana? Pahala apa? Pahala sholat ya Allah. Cuma kamu sholat saya. Ya. Terus mana pahala? Nggak nyampe. Misalnya, bisa jawab misal. Nah kamu wudhunya gimana? Wudhunya ternyata ala kadarnya. Ya. Basuh muka nggak sesuai kriterianya. Basuh tangan juga nggak jelas ini basuh apa. Gitu kan? Maaf. Karena ini akan menjadi permasalahan di dalam kehidupan masyarakat. Banyak kasus terjadi. Ya, ini minimal kita itu bisa menambah pengetahuan dalam beribadah untuk diri kita yang nanti bisa kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada seluruh lingkungan masyarakat. Ya. Jangan sampai kita menyuruh orang, tetapi kita tidak tahu dasarnya, gitu kan? Ini akan banyak kasus yang ditemui, Pak. Ya, atau mungkin diri kita sendiri mungkin yang perlu kita perbaiki. Ya. Yang kita bahas sekarang rukun sholat sebagai mukadimah ini, wudhu, rukun sholat, rukun wudhu, ya. Wudhu definisi tadi apa? Membasuh menggunakan air pada apa? Anggota tubuh tertentu yang diawali dengan niat. Itu definisi. Nah sekarang rukun wudhu. Rukun wudhu itu adalah bagian-bagian yang harus ada di dalam. Itu jumlahnya ada 6, Pak. Jumlahnya ada 6. Kalau 6 ini terlewati berarti wudhunya itu menjadi tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Hati-hati. Ya. Pertama apa? Membaca niat. Ya, wudhu harus diawali dengan membaca niat. Wudhu. Nomor 2, rukun kedua, membasuh wajah atau membasuh muka. Yang ketiga, rukun ketiga, membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku. Berikutnya berapa? Keempat, ya, mengusap kepala. Ya. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib berurutan. Harus urut, Pak. Mulai pipinya, basuh wajah dan sebenarnya harus urut. Jangan kalau wudhu itu sporadis. Niatnya kalau terakhir basuh tangan, basuh wajah, kemudian kepala, kemudian kaki, baru niat. Misalnya bisa dibolak-balik. Tidak boleh, tidak sah wudhu. Hal ini juga apa?
Islam adalah agama yang disiplin. Ya, satu hebat Pak. Makanya Anda tidak rugi milih Islam itu, tidak salah milih Islam. Ya, kenapa? Islam agama yang tidak hanya mengajarkan untuk selalu beribadah lalu minta Allah saja, tetapi Islam memperbaiki hubungan manusia dengan manusia, memperbaiki diri sendiri. Anda kalau ingin sehat, ya kan, wasilahnya harus bersih kan? Bersih dalam Islam bisa dengan apa? Wudu, bisa dengan mandi, bisa ibadah semua. Ya, ini hebatnya Islam. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama membaca di. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh sampai siku. Yang ketiga mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai telapak kaki. Yang keenam ada Pak pengajian yang ngajar saya. Saya kan kalau mengaji itu memberikan sharing kajian itu ya begini. Saya kurangnya bilang sama-sama. Dari apa? Jadi supaya kita datang ke sini ada hasilnya Pak. Ya minimal ada yang diingat, minimal ada oleh-oleh. Jadi kemudian saya tanya satu-satu, coba dan bukunya soal apa? Bukunya itu apa? Coba baca niatnya. Katanya dites tadi. Wah, nantinya dites tadi. Tidak perlu lagi. Wah, ini salah persepsi ya. Saya tidak maksudkan sebenarnya apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Ya. Baik, niat. Apa sih niat itu? Sebelum kita bahas niat itu, kita bahas tentang niat. Supaya ya supaya mantap kita beri niat itu secara bahasa adalah sengaja, ya sengaja. Oh saya tadi nggak niat datang ke sini, misalnya saya nggak niat mampir, kalau dulunya mampir, jadi itu bukan namanya bukan nggak niat, memang niat itu, kan? Kenapa? Sengaja mampir. Alhamdulillah ada kopi misalnya kan. Ya memang saya itu nggak sengaja, cuma tadi kayak betul kan? Kalau nggak niat nggak mungkin datang. Ya, kenapa? Karena ketika ada niat itu ada unsur kesengajaan. Secara itu secara bahasa. Secara istilah niat itu adalah bersengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan apa? Dengan action. Itu niat. Sengaja melakukan sesuatu diikuti dengan apa? Perbuatan. Kenapa niat? Ya, orang misalnya saya mau sedekah. Ya. Cuma mau. Ya, cuma mau, tapi belum action. Ya sebatas kemauan. Niatnya belum sampai. Kalau niat itu action, ada action. Ada apa? Ada buktinya, ada gerakannya. Ya, itu niat. Kemudian, nah di dalam wudhu demikian juga. Karena tadi definisinya itu adalah kesengajaan yang diikuti dengan perbuatan, maka di dalam wudhu cara niat wudhu itu nanti adalah membacanya bersamaan dengan sentuhan air pada bagian apa? Anggota tubuh yang pertama dibasuh. Apa itu? Membasuh muka atau wajah. Jadi nanti kalau niat wudhu Pak, caranya itu adalah ketika nanti membasuh ini air wajah, begitu pertama kali sentuhan, disitulah Anda harus membaca. Ya, lupa selama ini ketika saya wudhu itu saya mencuci tangan
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu. Ada enggak ini? Ada? Ada ya? Atau misalnya mau masuk kamar mandi atau tempat wudu, dia sudah baca niat. Ada enggak? Mau masuk, misalnya tempat wudunya di sini. Di sini dia masuk. Ini belum tentu air, dia udah baca niat. Ada enggak gitu? Tidak ada. Bacanya yang mana paling banyak? Ketika membaca niat itu membaca ketika bersamaan dengan kumur-kumur atau dengan mencuci tangan atau dengan apa? Membasuh wajah. Mana paling banyak? Hah? Ada enggak yang membaca niat itu bersama dengan mencuci tangan? Ada? Ada? Di sini. Ada yang sambil kumur-kumur baca niat? Ada. Ada yang membasuh wajah dengan baca niat? Ada. Nanti kita temukan ini yang benar yang mana. Ya, jangan kita mudah menyalahkan. Ya. Masalah itu tak boleh. Ya. Sekali lagi Pak, saya pesan sebagai umat Islam jangan sampai Anda punya pemikiran saya Islam paling benar. Kalau Anda mengatakan itu, Anda tidak. Anda mengatakan itu, Anda tak kabur. Ingat, iman yang dibangun dengan riya yang tak kabur. Anda percuma. Makanya bagaimana? Simpan rapat di dalam hati. Jangan sampai Anda, jangan riya itu tak perlu Anda kemudian ngomong sama orang. Tidak. Anda ngomong dari diri Anda sendiri saja. Itu baru biasa aja, tidak bisa tertolong yang lain. Kau kan bisa sendiri. Selesai game over saya. Kalau main game, ya, jangan cepat. Anda kalau misalnya melakukan kebaikan sudah anggap lupa. Ini saya juga masih bisa sendiri. Atau misalnya Anda bina orang, oh kamu itu begini, terima aja sudah. Terima saja. Berarti apa? Kita tidak sedang dikoreksi. Ya. Kita semakin bilang orang. Sebelumnya terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Berat. Wah, yang ngomong kita ngomong. Tidak. Ini nasihat juga bisa sendiri. Tujuannya apa? Kita jaga keimanan kita. Jangan sampai rusak gara-gara apa? Hanya karena kepentingan dunia. Penting. Kita kembali ke niat ya. Nanti kalau itu mau tasawuf, mau aja nanti. Ya, selesai. Jamaah Imamullah. Nah, tempatnya dia di mana? Anda kalau berwudu itu membacanya sambil dilafalkan atau cuma dengan kalau wudu sudah atau coba ada diam saja, tapi hatinya berbicara. Mana yang biasa dilakukan? Hah? Dalam hati? Dalam hati? Ada enggak yang misalnya kalau wudu diucapkan? Ada. Kira-kira yang benar yang mana? Jadi jangan rahmatullah. Niat itu letaknya ada di dalam niat. Ya. Adapun misalnya niat yang terucap itu diperbolehkan, itu sunnah. Kenapa? Memiliki hikmah yang besar dalam rangka apa? Memantapkan hati. Supaya hati ini mantap dengan apa yang kita lakukan. Makanya dibantu oleh lisan. Ya, dibantu oleh lisan. Supaya apa? Supaya hati kita ini semakin yakin bahwa apa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti boleh dong kalau misalnya kita hanya tuduh diucapkan, boleh.
Tetapi jangan lupa Pak, ketika niat itu jangan cuma di sini. Paling utamanya di mana? Dalam hati. Ya, jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Di sini ngucapin, di hatinya kosong. Ya. Atau misalnya nanti kaitannya dengan sholat misalnya. Ya. Sholat itu ada niat. Ya. Niat itu mana kira-kira yang paling enak? Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghrib salatan mustaqim dan mau dan ta'ala. Allahu akbar. Atau yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca niat Allah, hati berbicara. Sholli fardhu maghrib salatan mustaqim dan mau dan ta'ala. Mana yang bisa? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Hah? Kedua. Pertama kedua. Kedua. Pertanyaannya gampang nggak? Mudah nggak? Itu perlulah ikhtiar. Terus bagaimana Pak kalau misalnya sholatnya model tadi niat pertama, niat dulu baru takbir Allah, bagaimana? Ya, apakah sah? Sah saja boleh. Ya, boleh saja. Tetapi dalam hal ini kehadiran kita bersama di sini untuk memperbaiki apa? Kualitas ibadah. Nanti kita belajar bersama-sama insyaallah. Ya, satu persatu Pak. Ya, kita belajar. Kita ambil ilmu kita. Ilmu yang mungkin kita tidak tahu mungkin tahu. Mungkin sudah tahu semakin sempurna pengetahuan kita. Bukan untuk aja apa sombong ya. Tidak boleh. Ya, habis ilmu kita itu. Ya. Ujiannya orang begitu juga. Sombong. Itu ujiannya itu. Contoh sombong. Hari ini saya berikan kajian misalnya. Besok yang berikan kajian Pak Haji Syahudin bilang saya hadir. Kemudian dan saya ngomong itu yang pada saya minggu lalu sampai di sini misalnya selesai ilmunya. Ya, habis ilmunya. Dan ini masalah orang mendengar. Ya, jadi cirinya ulama yang tawadhu itu siapapun dengan nasihat akan didengarkan. Cirinya, tapi itu cuma ya kalau gampang. Bukan kemudian saya lebih ahli, saya lebih ini selesai. Ya, selesai. Ya, walaupun dia manusia, dia tak mulia, dia pada Allah tidak. Ya, maka dari itu kita tata niat Pak. Ya, ini sering kali sampaikan ketika kajian-kajian sampaikan supaya apa? Kita nggak lepas dari kita. Ya. Nah, kemudian tujuan niat. Apa sih tujuan berniat itu? Ya, kenapa kok perlu niat di dalam ibadah? Niat itu dibutuhkan dalam setiap ibadah dalam rangka untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah serta membedakan ibadah dengan kebiasaan. Ya. Perlu niat Pak. Kenapa perlu dibedakan antara ibadah dengan ibadah? Terkadang ada ibadah yang tindakannya sama persis, tetapi tujuannya berbeda. Contoh, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat juga. Ya. Maka dari itu, inilah pentingnya kita membaca niat. Ya, pentingnya kita baca niat. Ketika kita baca niat pasti ibadah. Oh, orang ini walaupun kita tidak tahu, yang tahu kan apa? Hubungan kita dengan Allah ibadah itu kan. Ya, ibadah itu bukan untuk apa? Al-Maram, bukan untuk pamer Pak. Ibadah itu untuk hubungan kita dengan Allah. Makanya tahu antara kita dengan Allah selesai. Gitu ya. Maka dari itu misalnya kita niat sholat tahiyatul masjid, Allahu akbar misalnya. Oh, ini orang
sedang salat tahiyat, kemudian saat qobliyah subuh, kemudian bersama subuh. Inilah fungsinya membedakan antara ibadah. Termasuk Pak kalau puasa. Ya, puasa. Kan ada kan orang puasa Ramadan kemudian misalnya sakit, kalau perempuan yang sedang haid kan itu harus memfoto pada hari yang lain. Ya. Nah, caranya kalau memfoto, saya bilang, Anda dengan satu puasa, ini khususnya puasa, khususnya, Anda memfoto puasa Ramadan dengan sekali puasa, tapi bisa mendapatkan 3 pahala. Puasa memfoto, Anda dapat. Puasa Syawal Anda dapat. Puasa hari Senin Kamis Anda juga dapat. Gimana caranya? Satu puasa tapi dapat 3 pahala. Kodoknya ya sah, Syawalnya ya sah, Senin Kamisnya juga sah. Hanya dengan satu puasa. Ini perlu ilmu. Ya. Perlu dibuka rahasianya. Ingin tahu caranya? Kalau udah ingin tahu ya saya tidak apa-apa. Saya mau bahas yang lain, saya teruskan kajian. Minta caranya. Ya, sampaikan nanti kalau ada istri ya, terutama istri perempuan. Di sini kan yang ibu-ibu tidak ada yang hadir, mungkin mendengarkan. Sampaikan ini oleh nanti misalnya sampaikan cara supaya sekali puasa dapat 3 pahala. Nanti kalau misalnya mau puasa qadha tadi itu, niatnya pertama niatkan saya niat qadha puasa. Nomor 2, saya juga niat puasa Syawal. Yang ketiga, saya puasa Senin Kamis. Puasa. Pahalanya 3. Ya, dapat semua. Termasuk misalnya kok puasa Senin Kamis, kok ternyata di hari Senin itu termasuk ayatul bak, amal ayatul bait ya. Puasa yang tengah-tengah. Ya. Maka niatnya gitu. Saya niat ayatul bait dengan puasa hari Senin. Laksanakan. Dulu tahu. Enak pada enak. Ya, orang itu males ibadah itu kenapa? Karena tidak pernah tahu bagaimana akibat daripada ibadah itu. Seandainya orang itu tahu bagaimana pahala turun dari langit, saya yakin tidak akan ada orang macam-macam. Ibadah semua orang. Misalnya pahala itu turun dari koin. Kayak koin, tahu itu Pak? Gimnya apa namanya? Itu loh, apa? Lalu bros tuh. Pernah ngalamin? Ya, itu yang ngambil koin. Kalau manusia tahu turunnya pahala seperti itu, saya yakin tidak ada kesempatan nih bahwa mau ibadah mau sholat aku ibadah, aku pahala itu tidak ada sekali pahala. Makanya orang-orang banyak amal soleh itu ketika wafat banyak senyum. Kenapa? Oh ya pahalanya luar biasa kan? Tidak susah. Ya. Ada kan orang-orang yang wafat itu tersenyum. Kenapa? Dia menunjukkan. Ya, tempat kamu di sini loh. Pahala nanti bagian ini loh. Itu ditampakkan. Jadi tidak ada sia-sia. Jadi dengan sholat itu tidak disiapkan apa. Itu paling disiapkan. Ya. Ada senyum di tetangga, paling besar itu. Ya. Itu luar biasa. Termasuk mudah-mudahan kita datang bersama ke tempat ini, kemudian ini datang ke Tolabul Insya Allah akan diadakan apa? Itu bisa. Oke. Baik, kalau begitu ya. Bab niat sampai sini dulu. Kita belum
membahas tentang caranya berwudu. Ya, ini sampai sini dulu, sampai berwudu. Tujuan niat. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan semua sehat hadir